Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Iputu Hendra Budi SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Negeri Makassar. Saya adalah guru IPA di SMP Negeri 2 Petasia Barat dan saat ini sedang menjalankan PPL di UPTD SMP Negeri 2 Angkona. Materi saat ini adalah tentang gangguan pada sistem pencernaan dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu. Bagaimana, sehat? Sehat. Sebelum kita mulai belajar, seperti biasa kita berdoa dulu ya kepada ketua kelompok. Pak Guru persilahkan. Teman-teman, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Semuanya bersiap. Beri salam. Selamat siang, silakan duduk. Bagaimana kabarnya? Baik, sehat? Penglihatannya aman? Pernafasannya lancar? Pencernaannya? Lancar juga. Astungkari ya, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena sampai saat ini kita selalu diberikan kesehatan. Hari ini siapa yang tidak hadir? Aldi kenapa? Kita doakan semoga Aldi cepat sembuh ya. Bagaimana? Sudah siap? Sudah siap belajar? Hangoutnya sudah ada di masing-masing kelompok, bahan ajarnya. Pak Guru mau kasih kalian beberapa pertanyaan. Apakah kamu pernah sakit mah, diare, atau konstipasi? Angkat tangannya yang pernah diare. Diare, mencret-mencret itu. Oh, pas bilang mencret semuanya. Angkat tangannya yang pernah sakit mah. Semua pernah sakit mah. Oke, boleh turun. Nah, apa yang kalian lakukan ketika sakit diare atau sakit mah atau konstipasi tadi? Minum obat. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kamu bisa menjelaskan gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan manusia. Setelah nanti melewati proses literasi, diskusi kelompok, dan nanti kita akan melakukan sedikit diagnosis. Nah, setelah melalui proses belajar itu, diharapkan kalian dapat menjelaskan gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan manusia. Nah, tujuan yang kedua, siapa yang mau bacakan? Tujuan yang kedua, silahkan Uli. Oke, bagus, betul. Tujuan yang ketiga, silahkan. Nah, setelah nanti kalian belajar ini, manfaatnya untuk kalian, kalian tahu dalam sistem pencernaan itu gangguan-gangguan apa yang bisa terjadi. Nah, kalau nanti salah satu dari kalian mengalami gangguan itu, nanti kalian tahu apa yang harus dilakukan untuk mengobati, mencegah, seperti itu ya. Oke. Sebelum kita mulai, seperti biasa, kita akan belajar dalam masalah. Siapa yang suka cari masalah? Dalam proses belajar ini, kita akan belajar menemukan sebuah permasalahan pada sebuah fenomena. Apa yang kalian lihat? Berita. Bagus, berita. Apalagi? Berita tentang apa? Fenomena tentang apa? Yuk kita simak. Nah, nanti kalian temukan permasalahan apa yang ada dalam fenomena ini ya. Dari obesitas yang dialami. Berikut Cindy menceritakan faktanya. Ini baru terjadi perubahan besar seperti ini baru 7 bulan. Kira-kira di Agustus 2021 ya. Normalnya itu ketika saya nikah itu masih normal ya, ketika nikah ya. Jadi saya nikah itu tahun 2012 itu masih berat di angka berarti 120 ya, 120-an ya, masih bisa bonceng anak istri. Sampai di 2000 terakhir itu saya normal itu masih di 2019. Itu ketika saya udah jual protein aja. Oke, sudah ya.
Nanti malah kasihkan nonton, tidak boleh belajar kita. Ya, apa yang kalian lihat tadi? Orang yang mengalami obesitas. Kira-kira apa yang dilakukan orang tadi di video itu? Cuman duduk kan? Kenapa kok cuman duduk? Iya, karena ketika mengalami obesitas, maka geraknya kita jadi terbatas. Menurut kalian, permasalahan apa yang kalian temukan dalam video tersebut? Boleh, kelompok 2. Bagaimana cara menghindari obesitas? Bagus. Ada lagi yang menemukan permasalahan? Kelompok 4, boleh. Apa? Apa itu? Makanan. Makanan apa yang dimakan sampai dia mengalami obesitas, sehingga dia mengalami obesitas? Bagus, kelompok 4. Ada lagi yang menemukan permasalahan? Boleh, kelompok 5. Bagaimana? Apa bahayanya jika obesitas? Cukup ya, sudah ada 4 permasalahan. Nah, Pak Guru akan tanya sama kalian, permasalahan apa yang akan kalian selesaikan dalam proses belajar mengajar ini? Dari kelompok 1 dulu deh. Bagaimana cara menghindari obesitas? Boleh, bagaimana cara menghindari obesitas. Kelompok 2? Sama aja? Oke, kelompok 3? Sama ya? Oke, kita sudah punya masalah yang akan kita selesaikan. Nah, sekarang waktunya kita belajar dalam kelompok. Nah, Pak Guru udah bagi kalian dalam beberapa kelompok. Tadi ada sedikit perubahan, tapi sekarang udah siap kelompoknya ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang Pak Guru minta masing-masing ketua kelompoknya untuk maju mengambil LKPD untuk teman-temannya. Mulai dari kelompok 1, 4 orang ya. Sebelum kita cari tahu, menurut kalian, bagaimana cara menghindari obesitas? Menjaga pola makan, boleh. Ada lagi yang punya cara untuk menghindari obesitas sebelum kita lakukan penyelidikan? Oke, bagus juga. Tidak mengkonsumsi makanan ringan yang berlebihan. Jangan banyak-banyak maksudnya. Perhatikan di PPT-nya. Di proyektornya, di situ ada video animasi. Pak Guru akan tampilkan video animasi ini. Silakan kalian simak baik-baik ya. Macam-macam gangguan pada organ pencernaan. Ayo teman-teman Smart Point, kita kenali macam-macam gangguan pada organ pencernaan. Ada berapa gangguan organ pencernaan yang disebutkan? Ada 4 di sana. Apa saja? Diare, mah. Nah, sekarang kita akan belajar melakukan literasi ya. Kita akan melakukan literasi. Kita akan pelajari apakah gangguan pencernaan itu hanya 4 ini. Nah, sambil kita lakukan penyelidikan terkait rumusan masalah yang sudah kalian tentukan tadi, yang sudah kalian pilih tadi. Jadi rumusan masalahnya apa? Bagaimana cara menghindari obesitas? Oke, ditulis di LKPD-nya ya. Ya. Yang mana? Nah, bagaimana hasil diagnosismu? Nanti kita akan lakukan diagnosis. Masing-masing kelompok itu pilih satu, siapa yang mau dijadikan, siapa yang mau diuji gitu, mau dites. Kelinci percobaan. Tapi sebenarnya bukan kelinci percobaan. Lebih tepatnya siapa yang mau didiagnosis. Nah, nanti pilih salah satu dari kalian. Siapa nih misalnya? Boleh Wilda. Nanti Wilda akan ditimbang berapa massa tubuhnya, kemudian diukur tingginya. Kan? Pakai mistar. Ah? Nah, ini tidak cukup. Ini tidak cukup. Bagaimana caranya biar cukup? Jangan tambah-tambahin kan? Nah, sekarang kemampuan berpikir kritisnya kalian diuji nih. Gimana cara memanfaatkan alat ukur yang pendek ini untuk mengukur tinggi badannya kita. Kita mulai diagnosis ya. Tapi karena alatnya cuma satu, nih timbangan digitalnya cuma satu, terus alat ukur panjangnya juga cuma satu. Jadi kita ganti-gantian. Kita mulai dari kelompok berapa?
Ayo, kelompok 1. Kelompok 1 silakan maju. Bantu lah temannya sini. Yang sudah punya datanya, kelompok yang sudah punya data nanti hitungnya pakai IMT ini ya. Ada 4 langkah untuk menghitung indeks massa tubuh. Yang pertama apa? Timbang massa tubuh. Kan tadi udah kan? Yang kedua apa? Nah, mesiat malu ngukur sengken. Perang malu. Jika hasil IMT 18,5 maka dinyatakan lurus. Jika 18,5 sampai 22,9 dinyatakan normal. 23 sampai 24,9 dinyatakan pre-obes. Ini jawabannya. Bisa jadi. Tadi Chen. Berarti kurang dari 18 dong. Berarti masuk berat badan kurang. Kategori berat badan kurang. Sekarang lakukan analisis upaya apa yang harus dilakukan untuk menghindari obesitas atau untuk supaya berat badannya normal, temannya kalian tadi. Sesuaikan dengan rumusan masalahnya tadi. Tadi rumusan masalahnya tentang bagaimana cara menghindari obesitas. Nah, jadi kesimpulannya cara menghindari obesitas dapat dilakukan dengan Om Swastiastu. Terima kasih untuk waktunya. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Permasalahan apa yang kamu temukan? Bagaimana cara menghindari obesitas? Upaya apa yang harus temanmu lakukan untuk mencegah atau menanggulangi gangguan pencernaan tersebut? Jadwal makan teratur, porsi sedikit tetapi lebih sering dengan pola makan pagi. Boleh silakan. Boleh. Pertanyaannya kenapa berat badannya kurang? Karena kekurangan gizi dan pola makannya tidak teratur. Oke, boleh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Boleh kembali ke tempatnya. Nah, kesimpulannya apa? Obesitas dapat dihindari dengan makan teratur. Boleh menjaga pola makan. Selain itu bisa juga dilakukan dengan mendiagnosis menggunakan Nah, tadi proses penyelesaian masalahnya sudah bagus, sudah kompak, cuman kita terlalu lama di proses analisis menggunakan rumus IMT itu. Agak susah menghitung ya? Nanti dilatih lagi ya, belajar menghitung lagi biar kedepannya kita tidak terkendala di situ. Nah, di depan kalian ada soal. Silahkan jawab di belakang LKPD-nya. Pak Guru kasih waktu 10 detik. Jawaban yang benar adalah iya, tepuk tangan dulu yang jawab A. Semua jawaban A. Jadi dari grafik yang tadi, itu yang warna orange kan yang 92 responden. Nah, gejalanya itu mual dan muntah. Berarti kemungkinan orang tersebut mengidap MAH. Oke, jadi apa kesimpulan yang bisa kalian dapatkan dari proses belajar hari ini? Bagaimana cara untuk menghindari gangguan pencernaan? Menjaga pola makan, apalagi? Makan makanan yang bergizi. Oke, bagus. Apalagi? Pertemuan berikutnya, kita akan masuk di materi baru. Zat aditif dan zat adiktif. Silakan dibaca-baca kembali ya. Oke, tidak ada pertanyaan ya? Kalau begitu kita akhiri, Pak Guru berikan kesempatan kepada ketua kelas untuk menyiapkan teman-temannya. Sama-sama.